Program peningkatan penggunaan produk dalam negeri, P3DN, merupakan salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyerukan kepada para stakeholder, yang terdiri dari kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMT untuk menjalankan penerapan P3DN secara konsisten. P3DN merupakan kebijakan negara untuk memanfaatkan anggaran yang diperoleh dari rakyat, dari pengelolaan sumber daya yang dikuasai negara untuk dikelola kembali dalam bentuk pemberdayaan sektor ekonomi real, yaitu sektor industri, ujar Menperin di Jakarta, Minggu 6 Maret. Presiden Joko Widodo telah menerapkan target belanja produk dalam negeri, PDN, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, sebesar Rp400 triliun. Untuk merealisasikan arahan Presiden, diperlukan sinergi dan kontribusi dari instansi-instansi tersebut. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdepan soal penggunaan produk dalam negeri. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat kalah cepat dalam memajukan penggunaan produk dalam negeri. Dan kita tahu, kebijakan pembelian produk dalam negeri ini tidak hanya di negara kita. Kita sudah memulai tahun 2022. Tahun 2023 coba dilihat, Amerika juga melakukan hal yang sama. Kita sudah 1 tahun di depan melakukan penggunaan produk dalam negeri. Kita sekarang jadi trendsetter, bukan follower, jelas Jokowi dalam pelantikan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Senin, 20 Februari 2023. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, pada Senin menandatangani perintah eksekutif untuk mendukung program Buy American yang mendorong konsumen membeli produk dalam negeri Amerika untuk membangun manufaktur domestik dan menciptakan pasar untuk teknologi baru. Perintah eksekutif itu akan membuat keringanan apapun menjadi lebih transparan dan memberikan peran yang lebih besar kepada Gedung Putih untuk mengawasi proses tersebut. Biden mengulangi rencana yang dia sampaikan selama kampanye untuk mengganti armada mobil pejabat federal dengan kendaraan listrik buatan Amerika Serikat. Merevitalisasi sektor manufaktur, yang menyumbang sekitar 12% dari ekonomi Amerika, adalah bagian penting dari misi Biden yang lebih luas untuk menaikkan upah, menciptakan lebih banyak pekerjaan serikat, mendukung bisnis yang dimiliki minoritas dan memperkuat rantai pasokan Amerika, kata pejabat Gedung Putih. Namun, meningkatkan manufaktur Amerika merupakan tantangan yang sulit bagi pemerintahan sebelumnya, termasuk mantan Presiden Donald Trump. Produsen tertarik dengan upah yang lebih rendah dan standar lingkungan yang lebih longgar di Cina dan negara lain dalam beberapa dekade terakhir. Cina mengambil alih Amerika Serikat sebagai produsen teratas dunia pada 2010, dan bertanggung jawab atas 28% dari produksi global pada 2018, menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa. Defisit perdagangan Amerika melonjak menjadi 68 miliar AS dolar, 955,5 triliun rupiah, pada November, level tertinggi dalam 14 tahun, karena toko-toko memenuhi rak dengan barang-barang asing dan memasok pabrik-pabrik dalam negeri yang bergantung pada suku cadang asing, mengimbangi kenaikan ekspor. Perintah eksekutif Joe Biden mengarahkan lembaga federal untuk mengevaluasi kembali ambang batas yang digunakan untuk menentukan elemen industri barang dan jasa Amerika, untuk mencegah perusahaan yang menjual kepada pemerintah mengimpor sebagian besar barang buatan luar negeri, dan menjualnya sebagai buatan Amerika setelah melakukan sedikit perubahan. Seperti diketahui, Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden, Inpres, Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi. Aturan Inpres Februari 2022 tersebut adalah dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang, jasa pemerintah. Di hadapan para pengusaha muda, Jokowi juga memamerkan hasil realisasi investasi yang telah merata, baik di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Lebih lanjut, kata Jokowi, membangun lingkungan perkantoran bisa dilakukan di luar Pulau Jawa. Sehingga meminta kepada para pengusaha untuk tidak berinvestasi hanya di Pulau Jawa. Kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, provinsi, kota, kabupaten, semuanya, tengok itu e-katalog, beli.